Saudara, lama bungkam setelah kegaduhan naik jet pribadi. Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, buka suara. Datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Kaisang mengklarifikasi perihal perjalanannya ke Amerika Serikat memakai jet pribadi. Kata Kaisang, dirinya nebeng jet pribadi milik temannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa sosok misterius pemilik jet itu? Ya saudara, tak ada angin, tak ada hujan. Kaisang tiba-tiba datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa kemarin. Penjelasan Kaisang memang dinanti-nanti semenjak kabar ia ke Amerika Serikat naik jet pribadi muncul ke publik. Kaisang bilang ia datang ke KPK atas inisiatif pribadi dan bukan karena panggilan KPK. Kaisang juga berkonsultasi dengan KPK bagaimana dugaan gratifikasi yang menyeret dirinya harus disikapi. Kaisang lalu melaporkan perjalanannya itu. Kaisang menjelaskan kalau di tanggal 18 Agustus lalu ia hanya menebeng atau menumpang jet pribadi milik teman. Datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng pesawatnya teman saya. Francine Wijaya selaku juru bicara Kaisang menjelaskan lebih rinci apa yang sebetulnya terjadi saat itu. Menurutnya, Kaisang ini sebetulnya sudah punya rencana ke Amerika Serikat sekitar tanggal 20 Agustus 2024 dengan memakai pesawat komersial. Namun ada temannya yang juga berangkat searah pada tanggal 18 Agustus. Makanya Kaisang ini bersama istrinya Erina Gudono nebeng. Nah, Francine di sini menambahkan pihaknya tengah menunggu hasil dari KPK apakah fasilitas jet pribadi itu terkait gratifikasi atau bukan. Kalau terkait dengan kejadiannya, sebenarnya waktu itu Mas Kaisang itu sudah rencana berangkat ke Amerika di sekitar tanggal 20 Agustus. Rencana pakai pesawat komersial, kebetulan ada temannya yang juga berangkatnya searah di tanggal 18 Agustus, makanya bareng lah nebeng. Menurut KPK, Kaisang di sini melapor sebagai anak penyelenggara negara. KPK menyebut Kaisang ini tidak hanya seorang diri berangkat ke Amerika Serikat memakai jet pribadi. Ikut pula di dalam pesawat itu adalah istrinya Erina Gudono, kakak dari istrinya, serta staf pribadinya. KPK akan mendalami sosok berinisial Y yang disebut merupakan teman Kaisang yang memberikan tumpangan jet pribadi. Masih belum jelas apakah sosok Y ini merupakan warga negara Indonesia atau warga negara asing. Dan apakah sosok Y ini ikut serta dalam satu pesawat di perjalanannya bersama rombongan Kaisang ke Amerika Serikat ataupun tidak? KPK akan mendalami keterangan tertulis dari Kaisang. Yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Jadi nanti temennya bakal diklarifikasi dulu lagi. Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Ya. Apa identitas temannya itu siapa? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Inisial Y kalau nggak salah depannya. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Saudara, jet pribadi yang diduga digunakan Kaisang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650ER buatan tahun 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km. Sedangkan kecepatannya ini mencapai 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Bagaimana dengan harga sewanya? Nah, pesawat tipe Gulfstream G650 ini harga sewanya berkisar antara 17.000 hingga 19.750 dolar per jamnya.
Harga sewa bervariasi tergantung dengan sejumlah faktor termasuk tipe pesawat 650 atau 650ER. Sementara itu Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait putra bungsunya Kaisang Pangarep yang mengklarifikasi penggunaan jet pribadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi di sini memberi respons singkat sehari setelah Kaisang mendatangi KPK untuk mengklarifikasi dan mengisi formulir penerimaan gratifikasi jet pribadi. Kata Jokowi, seperti pernyataan sebelumnya, seluruh warga negara Indonesia sama di mata hukum. Pernyataan terbaru Jokowi mengenai dugaan gratifikasi jet pribadi Kaisang disampaikan di sela acara di JCC Senayan, Jakarta pada hari Rabu pagi. Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Usai Kaisang Pangarep memberi klarifikasi dan mengisi formulir penerimaan dugaan gratifikasi jet pribadi, KPK membuka kemungkinan memanggil Presiden Joko Widodo. Jokowi berpeluang dipanggil KPK karena Kaisang mengisi data sebagai anak penyelenggara negara dalam formulir itu. Namun, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut pemanggilan Jokowi ini baru sebatas kemungkinan. Bisa iya, bisa tidak, kata Pahala. Formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya. Kalau anak PN gitu, anak penyelenggara negara, ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil, klarifikasi? Belum tentu. Kita lihat lagi aja dulu. Kan kasih gua seminggu dong mikir gitu kan. Ya. Berarti ada kemungkinan Pak, kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya. Tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gituan, kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya, dan seterusnya lah kita proses. Saudara, dugaan gratifikasi jet pribadi yang menyeret nama Kaisang ini sebetulnya bermula dari istrinya sendiri, Erina Gudono. Pada akhir Agustus lalu, Erina mengunggah foto jendela sebuah pesawat dengan tulisan USA, Here We Go, di akun media sosialnya. Tidak hanya itu, ada foto-foto lain seperti roti seharga Rp400.000. Nah, kemunculan foto ini bersamaan saat situasi di dalam negeri saat itu tengah ramai polemik revisi Undang-Undang Pilkada. Publik pun ramai-ramai berupaya mencari tahu detail perjalanan Kaisang dan Erina, termasuk siapa pemilik jet pribadi yang ditumpangi oleh Kaisang kala itu. Isu dugaan gratifikasi pun ikut menjadi bahan perbincangan. Dan inilah saudara, foto-foto yang saat itu diunggah oleh Erina Gudono di saat ramai perihal peringatan darurat terkait revisi Undang-Undang Pilkada terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Dari jendela ini pula lah warganet mulai menganalisis jika jendela itu bukan jendela pesawat komersial pada umumnya. Ada pula beberapa foto saat Kaisang dan Erina ini berada di Amerika Serikat. Dan sejak kemunculan foto-foto itu tadi, saudara, Kaisang banyak dicari oleh warganet. Lalu di awal September, Kaisang pun terlihat di kantor DPP PSI. Namun Kaisang tidak memberikan komentar kepada wartawan yang menunggunya sejak sore hari. Waktu itu, Kaisang tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan soal perjalanannya menggunakan jet pribadi. Nah, kalau Anda ingat, saudara, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi pada beberapa waktu lalu juga sempat menyampaikan statement yang terlihat membela Kaisang dan juga Erina. Menurut Budi, penggunaan jet pribadi ini wajar karena Erina sedang dalam kondisi mengandung 8 bulan, sehingga tak mungkin menggunakan pesawat komersial biasa. Budi Ari membantah adanya dugaan gratifikasi dalam perjalanan Kaisang dan Erina menggunakan jet pribadi. Menurut Budi Ari, fasilitas jet pribadi milik teman Kaisang. Pasangan itu pun memanfaatkan jet pribadi karena Erina sedang mengandung sehingga tak mungkin menggunakan pesawat komersial biasa untuk bepergian. Sekarang kartu berada di tangan KPK.
KPK akan menganalisis laporan Kaisang soal nebeng jet pribadi. Apakah termasuk gratifikasi atau tidak? Jika ditetapkan adalah milik negara, fasilitas akomodasi jet pribadi itu harus dikonversi menjadi uang yang nantinya uang itu akan disetorkan ke kas negara. KPK akan memproses laporan Kaisang dalam waktu paling lama 30 hari ke depan. Kami akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi mengenai keluarga mahasiswa PPDS Anestesi Undip, Dr. Aulia Risma Lestari, yang meminta keadilan setelah Universitas Diponegoro Semarang dan RSUP Karyadi Semarang mengakui adanya perundungan di PPDS Anestesi.